Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, malam ini kita akan membahas materi trigonometri kelas 10. Trigonometri. Nah, trigonometri ini berarti kita berbicara tentang sudut. Nah, karena kelas 10 kita bahas tentang sinus, sin, cos, dan tan. Sin, cos, dan tan. Nah, sebelum kita ke sini, sin, cos, dan tan ini kita dapat dari sudut siku-siku. Nah, ini namanya sudut siku-siku. Nah, sudut siku-siku. Ini misalkan ini adalah sudut A, ini sudut B, ini sudut C. Ini namanya siku-siku di B. Nah, untuk mencari nilai sin, cos, dan tan, sebelumnya kita harus memahami dulu apa itu sin, cos, dan tan. Sin itu adalah depan dibagi dengan miring. Nah, sin itu depan dibagi dengan miring. Kalau cos itu adalah samping dibagi dengan miring. Nah, dan ada namanya tan. Tan ini ada yang menuliskan tan seperti ini, atau ada yang menuliskan tangan, atau ada yang menuliskan TG aja. Ini sama maksudnya ya. Tan, tangan, atau TG sama maksudnya, artinya kita tan atau tangan. Nah, kita biar lebih mudah kita ingat aja tan. Ya, berarti tan itu adalah depan per samping. Depan per samping. Depan dibagi samping. Nah, atau lebih mudah kita mengingat sin demi. Nah, sin demi biar lebih mudah kita hafal. Sin demi, sin depan miring, depan per miring. Kalau kosami. Nah, kos samping dibagi dengan miring, kosami, samping miring. Tandesa. Nah, tandesa, depan samping. Nah, jadi untuk mengingatnya lebih mudah. Sin demi, depan dibagi dengan miring. Kosami, berarti samping dibagi dengan miring. Tan, depan dibagi dengan samping. Nah, untuk lebih mudah mengingatnya. Oke, udah paham? Nah, jadi sin itu sin demi, depan dibagi dengan miring. Kosami, samping dibagi dengan miring. Tandesa, depan dibagi dengan samping. Dari sudut ini, dari mana kita mengetahui apakah dia depan, yang mana depan, mana samping, mana miring. Nah, untuk mengetahui dia depan, samping, atau miring itu kita mengetahui tergantung dari sudut yang diberikan. Contoh, di sini adalah sudutnya.
Nah, kita misalkan adalah sudut X. Nah, kalau sin, berarti kalau ditanyakan berapakah sin X. Nah, berapakah sin X? Nah, kita kembali ke seperti yang tadi. Sin itu adalah sin demi. Depan sin itu adalah sin demi, depan, berarti depan per miring. Nah, yang mana nama depan? Depannya itu adalah di depan sudut X ini. Nah, ini namanya depan, ini adalah namanya samping, ini adalah namanya miring. Nah, terus berarti kalau kita tuliskan depannya itu adalah AB per AC. Ini miringnya AC. Nah, ini tidak selamanya AB, tergantung dari letak sudutnya ini ya. Jadi tidak selamanya, yang penting depannya itu adalah depan sudut X, berarti A per B, AB. Nah, yang miring itu adalah AC. Nah, itu adalah sin. Kalau ditanyakan berapakah cos X, nah berarti cos itu seperti tadi, cos sami, samping dibagi dengan miring. Berarti sampingnya mana? Berarti sampingnya adalah yang ini. Berarti sampingnya adalah BC dibagi dengan miringnya. Tetap yang miring adalah yang ini, AC. Nah, berarti sampingnya adalah BC, miringnya adalah AC. Nah, kalau tan X. Nah, ditanyakan berarti tan X. Tan itu apa tadi? Tan desa, depan dibagi dengan samping. Depannya apa? Nah, depan sudut X ini adalah ini depan per samping. Depannya adalah AB, depan adalah AB, terus sampingnya adalah BC. Nah, itu jika sudutnya ada di sini. Nah, bagaimana kalau sudutnya ada di sini? Misalkan ini sudut R. Misal sudut R. Yang mana sin? Tentukan sin R. Nah, sama seperti yang tadi. Sin itu adalah depan dibagi dengan miring. Berarti depan per miring. Nah, sekarang depan sudut A ini berapa? Depannya adalah berarti yang ini, depan sudut R ini. Nah, berarti ini jadi depannya BC. Berarti BC. Nah, yang miring, tetap yang miring adalah yang ini. Berarti miring adalah AC. Kalau cos R. Kalau cos R, berarti cos itu adalah samping per miring. Samping dibagi dengan miring. Nah, sampingnya berarti, nah samping sudut R, berarti yang ini sampingnya, bukan yang ini. Sampingnya adalah AB, berarti AB dibagi dengan miringnya, tetap miringnya adalah AC, berarti AC. Kalau tan R, tan itu apa tadi? Tan desa, depan dibagi dengan samping, berarti depan per samping. Nah, depannya berapa? Depannya adalah BC. Jadi BC dibagi dengan sampingnya adalah AB. AB. Nah, ini secara
anunya secara garis besarnya, secara umumnya ya. Nah, jika ini kan belum ada nilainya, nah bagaimana jika ditaruhkan nilai? Contoh lagi, nah ini yang belum nilai. Nah ini saya hapus. Nah, jika di sini adalah BC-nya adalah 4 dan ini adalah 3, miringnya adalah 5. Nah, misalnya ya. Nah, untuk mencari nilai ini kita menggunakan Pythagoras, tapi nanti dulu. Yang dulu. Oke. Dari AB sama dengan 3, BC sama dengan 4, AC sama dengan 5. Tentukan sin. Misalnya di sini adalah sin X. Nah, tentukan sin X. Nah, sin itu apa tadi? Depan per dibagi dengan miring. Sin demi depan dibagi dengan miring. Berarti depannya adalah depan dibagi dengan miring. Nah, depannya berapa? Depan sudut X 3. Berarti 3 per miringnya, yang miring AC, berarti 5. Jadi nilainya adalah sin X sama dengan 3 per 5. Nah, kalau ditanyakan cos X, cos itu apa tadi? Cos itu adalah cos sami, samping dibagi dengan miring. Nah, sampingnya berapa? Nah, sampingnya adalah yang ini, BC, berarti 4. Cos itu adalah samping per miring. Nah, berarti sampingnya adalah 4, miringnya adalah 5. Berarti 4 per 5. Kalau tan X, berarti tan itu adalah depan dibagi dengan samping. Depan dibagi dengan samping. Tan desa, berarti depannya sudut X adalah 3, sampingnya adalah 4. Berarti inilah nilainya. Oke, semoga dipahami. Nah, jika ini kalau sudutnya ada di sini, nah misalkan di sini adalah sudut R. Nah, jadi nilai sin, cos, tan ini tergantung di mana diletakkan sudutnya. Jadi dia tidak akan sama kalau sudutnya ditaruh di sini, tidak sama nilainya hasilnya dengan yang ini. Jadi tergantung dari di mana posisi sudutnya itu. Nah, misalnya tentukan cos R. Cos itu apa? Cos itu adalah samping per samping dibagi dengan miring. Nah, samping dari sudut R apa? Mana? Sampingnya adalah yang ini. Berarti 3 per miringnya 3 per 5. Kalau tanyakan tan R. Nah, tan itu apa tadi? Depan per samping. Nah, depan sudut R berapa? Depannya adalah 4. Sampingnya 3, berarti 4 per 3. Begitupun juga kalau mencari sin R. Sinnya berapa? Berarti sin itu adalah depan per samping. Depan dibagi dengan depan dibagi dengan miring. Sin demi. Berarti depannya adalah 4. Depannya 4, miringnya adalah 5. Nah, ini adalah trigonometri sederhana dulu. Oke.
adalah A, B, C. Di sini adalah 8, di sini adalah 6, di sini adalah 10. Nah, misalkan ini nanti kita pelajari kalau salah satu belum diketahui. Nah, ini yang sudah diketahui. Ditanyakan tentukan A. Misalnya di sini adalah sudut P. Ini adalah sudut T. Nah, misalnya A, tentukan sin P. B, cos T. C, tan P. D, cos P. E, sin T. F tan P. Nah, misalnya pertanyaan seperti ini. Nah, gampang saja. Jika pertanyaan seperti ini tinggal diisi. Sin itu apa? Sin itu adalah depan miring. Nah, sekarang kita lihat karena pertanyaannya adalah sudut P. Nah, kita lihat P. Abaikan dulu yang P. Nah, depan sudut P berapa? Depannya adalah yang ini. Depannya adalah 8. Berarti depan. Sin depan dibagi dengan miring. Miringnya adalah tetap yang ini. Miring adalah 10. Cos. Cos itu adalah samping dibagi dengan miring. Sampingnya itu, nah kita lihat sudut T. Berarti kita lihat adalah T. Jangan lihat lagi yang ini, sudut T. Nah, sampingnya adalah berapa? Nah, samping dari sudut ini adalah 8. Berarti 8 per miringnya adalah 10. Tan itu apa tadi? Tan itu adalah depan dibagi dengan samping. Nah, depan dari sudut P. Tan depan, berarti depannya adalah 8. Berarti 8 tan desa. Depan dibagi dengan samping. Samping sudut P adalah 6. Berarti 8 per 6. Cos P. Nah, kita lihat lagi. P. Ingat P. Nah, cos itu apa? Samping dibagi dengan miring. Berarti sampingnya adalah 6. Miringnya adalah 10. Berarti 6 per 10. Sin T. Sin itu apa tadi? Sin demi, depan dibagi dengan miring. Nah, kita lihat sudut T. Berarti depannya adalah 6, miringnya adalah 10. Berarti 6 bagi 10. Tan P. Nah P kita lihat lagi. Tan itu apa tadi? Depan dibagi dengan samping. Depannya adalah 8, sampingnya adalah 6. Berarti 8 dibagi dengan 6. Oke, seperti ini. Nah, semoga bisa dimengerti. Oke. Latihan 1. Diketahui ini adalah sudut siku-siku. Ini A, B, C. Kita latihan 2 soal saja. Untuk sudut siku-siku mau begini mau dibalik sama aja. Ini A, misalnya ini B, ini C. Oke.
Lalu saya cariin yang mudah. 12 tentukan A, sin, misalnya sudutnya di sini, P, sin P, B, cos P, C, tan P. Terus yang ini tentukan A, misalnya sudutnya ada di sini adalah P juga. Cos P, B, sin P, C, tan P. Oke, latihannya semoga bisa dimengerti. Jika belum paham ditanyakan. Oke, semangat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.